Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki televisi LED Polytron untuk tipe modelnya PLD24T800W yang keluhannya katanya ini konslet. Jadi kalau dinyalakan MCB listrik langsung turun atau trip. Jadi ini ada kerusakan di power supply-nya sepertinya menurut informasi pemiliknya. Tetapi kita tidak harus mencolokkan dulu untuk mengetesnya karena nanti listriknya trip jadi gelap videonya. Jadi saya harus pergi nyalakan lagi. Jadi kita berpatokan pada informasi pemiliknya bahwa ini konslet, kalau dinyalakan trip listriknya. Nah, untuk perbaikan kerusakan seperti ini bisa diterapkan di berbagai model karena ini kerusakan di bagian power supply di blok primer ataupun di sekundernya. Jadi hanya di seputar rangkaian power supply. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video cara perbaikan di channel saya ini. Silahkan rekan-rekan tonton dan mungkin bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki TV LED Polytron ini yang katanya konslet. Nah, oke rekan-rekan, ini adalah bagian blok atau rangkaian power supply-nya. Kalau yang di sini adalah motherboard-nya. Nah, rangkaian power supply-nya ini sepertinya pernah diperbaiki, mungkin berulang-ulang ya ini. Di sini terlihat ada dioda yang sudah bertumpuk. Lalu di sini ada bekas pergantian MOSFET yang pendinginnya ditempel di sini, tapi ini sepertinya sudah kembali ke aslinya. Elko-elkonya sudah banyak yang ganti berwarna-warni. Biasanya kalau untuk Polytron elkonya coklat-coklat semua ya, ini sudah ada biru, hijau, kuning, oranye, biru laut. Nah, jadi ini sudah beberapa kali perbaikan. Nah, untuk kerusakan seperti ini kita perhatikan dulu bagian sekringnya, apakah putus atau tidak. Kita lihat bagian sekringnya ini, sekringnya sepertinya tidak putus. Kalau tidak putus kita cabut dulu rekan-rekan sekringnya. Kita cabut sekringnya, kita cabut juga soket yang outputnya ke arah motherboard. Jadi kita lepas semua, juga yang untuk BL kita lepas. Jadi kita hanya memegang power supply nya saja. Nah, TV nya kita singkirkan dulu. Nah, untuk kerusakan seperti ini biasanya diakibatkan oleh beberapa dioda yang di sini ada yang short, sehingga MOSFET untuk primernya ikut short, ataupun dioda jembatan di sini ada yang short, atau kapasitor ini yang short atau rusak. Nah, untuk ngeceknya kita siapkan dulu. Di sini saya biasanya untuk kerusakan seperti ini, agar listrik tidak trip, saya akan memasang bohlam seperti ini. Biasanya 100 watt. Saya fungsikan sebagai pengganti sekring. Karena sekringnya kita sudah lepas, kita sambung di sini. Jadi fungsinya mengganti sekringnya ini ya, atau dipasang seri terhadap steker. Nah, oke. Lalu kita tes dulu, kita colokkan. Ya, saya sudah colokkan dan lampu 100 watt ini menyala terang sekali. Berarti ini memang ada short. Nah, kita akan
lepas untuk MOSFET-nya di sini rekan-rekan. MOSFET-nya kita lepas dulu. Oke, MOSFET-nya sudah kita lepas. Lalu kita siapkan avometer. Kita cek untuk dioda-dioda jembatannya. Di sini ada 4 buah dioda jembatan. Kita cek dulu. Kita cek pakai avometer skala kali ohm. Dibolak-balik untuk anoda dan katodanya harus ada perbedaan simpangan jarum ya. Ini full, kalau dibalik bergerak sedikit, bagus diodanya. Ini bergerak sedikit, kalau dibalik bisa full berarti ya, ini masih bagus. Lalu dioda yang ini dioda di sini juga masih bagus. Lalu rekan-rekan bisa cek di sini ada banyak dioda, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 buah dioda, 9 dengan ini. Nah, ini kita cek semuanya satu persatu. Biasanya ini ada yang short ya. Langsung prop merahnya di anoda dan prop hitamnya di katoda, langsung dicek satu-satu. Ya, di sini ada yang short. Nah, karena dioda ini semuanya dipasang secara paralel ya. Ada berapa buah dioda yang dipasang secara paralel ya? 1 2 3 4 buah dioda dipasang paralel. Lalu 2 buah dioda ini dipasang paralel juga tetapi tersendiri, output tersendiri, dan 1 buah dioda di sini output tersendiri. Nah, kita cek untuk yang keempat dioda ini terlebih dahulu. Kita cabut salah satu kakinya. Ya, 4 dioda ini sudah saya angkat sebelah kakinya. Lalu kita cek satu persatu diodanya. Ini masih bagus. Ya, di sini sudah ketemu ada yang short 1. Dari 4 buah dioda ini ada yang short 1, jadi jarumnya bergerak apabila prop merah ini di anoda dan prop hitam di katoda ada yang bergerak jarumnya. Untuk yang ini tidak bergerak jarumnya. Terus yang kedua ini jarum bisa bergerak. Yang ketiga ini tidak bergerak. Yang keempat tidak bergerak. Jadi ada satu yang short. Kita lepas yang short, yang ini. Ini rekan-rekan, satu buah dioda yang apabila diukur bolak-balik jarumnya bergerak. Kita ukur bolak-balik seperti ini, jarumnya bergerak semuanya. Seharusnya kalau seperti ini tidak bergerak, tetapi ini bergerak. Oke, kita ganti dioda ini nanti, tetapi kita cek juga dioda yang di sini ada 1 2 3 4 5 yang belum kita cek secara seksama, yaitu dengan cara melepas satu kakinya. Nah, kita lepas satu kakinya. Bagus semuanya rekan-rekan. Jadi kita dapati bahwa satu buah dioda ini saja yang short. Nah, kita akan ganti dioda ini dan juga MOSFET. Nah, saya cari dioda dulu. Nah, untuk mengganti diodanya rekan-rekan, ini tidak bisa diganti dengan dioda biasa rekan-rekan. Ini diodanya dioda fast recovery, biasanya menggunakan
hair ya, hair atau dioda jenis ini LT 4137. Nah, ini bisa rekan-rekan juga ambil dari cabutan power supply di bagian B+ dari TV-TV tabung, bisa digantikan. Nah, kita akan pasang rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan. Nah, untuk menambah keawetannya, rekan-rekan bisa menambahkan satu buah dioda lagi di atasnya seperti ini, nggak masalah. Nah, supaya lebih kuat ya. Nah, jika rekan-rekan ingin menambahkan di atasnya sini ya, seperti ini. Nah, ini kan aslinya sudah ada, awalnya sudah ada tumpukan dioda seperti ini nggak masalah ya. Nah, jika sudah rekan-rekan, kita akan mengganti MOSFET-nya. Kita cari dulu MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya menggunakan 7N65C, berarti 7 ampere 650 volt. Nah, kita tidak berpatokan pada 7 ampernya, kita beri ampere yang lebih tinggi, nggak masalah. Nah, oke rekan-rekan, di sini saya mempunyai MOSFET dengan kode 11A600, jadi ini 11 ampere 600 volt. Nah, ini tidak masalah digunakan untuk menggantikan 7N65. Kita ganti. Nah, oke, coba sebelum kita pasang ya rekan-rekan, untuk MOSFET-nya kita colokkan sekali lagi, kita tes apakah bohlamnya ini menyala terang. Ya, saya sudah colokkan, bohlamnya malah tidak menyala rekan-rekan, walaupun saya sudah colokkan ya. Ini berarti sudah tidak ada short ya. Seharusnya dia bisa juga menyala terang sebentar atau redup sebentar, nyala berapa sedetik atau 2 detik lalu redup. Itu berarti sudah tidak ada short, redup ataupun mati. Kalau ini malah mati, jadi lebih bagus ini. Nah, kita akan pasang MOSFET-nya. Untuk pemasangannya juga tidak boleh terbalik, setiap kakinya di sini sudah ada tandanya GDS. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah pasang MOSFET-nya, dioda yang rusak sudah kita ganti. Sebelum kita rakit ke TV-nya, kita pastikan sekali lagi apakah ada short. Nah, caranya kita colokkan dulu rekan-rekan. Saya sudah colokkan. Nah, lampunya ini harus tidak menyala seperti ini ya, lampu bohlamnya ini tidak menyala, jadi sudah bagus, tidak ada short. Lalu lampu bohlamnya ini kita akan lepas dan kita ganti sekring aslinya. Nah, setelah sekringnya kita pasang, sebelum kita memasang di televisinya, kita cek dulu untuk tegangan standby 5 volt keluar tidak di PSU ini. Kita akan colokkan. Saya sudah colokkan, lalu kita akan cek tegangan sebesar 5 volt untuk tegangan standby-nya, karena kalau tegangan 5 voltnya itu tidak datang, maka untuk tegangan 12 voltnya tidak keluar juga. Nah, kita cek ini pin groundnya di sini. Di sini sudah ada keterangannya rekan-rekan. Biasanya di sini ada tulisan standby 5V, 5V B+, lalu 12V ground, sudah ada tanda-tanda tulisannya di sini. Nah, di sini groundnya saya cek untuk 5 volt B+-nya. Ini untuk tegangan standby ya. Nggak kelihatan saya. Ya, ada rekan-rekan 5 volt. Kalau untuk 12 nya dia belum mau keluar rekan-rekan, karena kita belum on kan. Nah, caranya kita pasang saja langsung ke televisinya.
Oke, saya sudah pasang ke televisinya rekan-rekan. Saatnya kita tes. Saya akan colokkan. Ya, saya sudah colokkan. Lampu indikatornya menyala biru. Lalu kita tekan tombol powernya, kedip biru, dan sudah menyala. Ada tulisan Polytron. Lalu sudah ada OSD nya, tetapi sepertinya ini masuk ke AV ya rekan-rekan. Coba kalau kita kasih antena asal-asalan. Iya, sepertinya ini masuk ke AV. Ya, ini masuk ke mode AV rekan-rekan. Nah, tapi intinya ini kita sudah berhasil ya rekan-rekan ya. Jadi intinya kita sudah berhasil menyalakan. Ini kemungkinan dipasangin STB ya. Jadi nanti kita kembalikan ke pemiliknya saja. Yang penting ini sudah jadi, sudah tidak trip lagi listriknya. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini, cara memperbaiki televisi yang dinyalakan listriknya trip. Ternyata kerusakannya itu di bagian power supply-nya rekan-rekan. Nah, ini bisa dipraktekkan untuk televisi-televisi lain, hanya saja kemungkinan desain dari layout PCB untuk power supply-nya berbeda-beda. Ada yang jadi satu dengan motherboard, ada yang sendiri-sendiri seperti ini juga. Layout untuk TV merek ini dan merek itu berbeda, tetapi kalau untuk perbaikan konsletnya seperti ini, teorinya hampir mirip, hanya saja memang dibutuhkan pengalaman dan jam terbang yang tinggi agar kita mengerti berbagai macam kerusakan atau berbagai macam layout dan spare part mana saja yang mudah rusak atau kita curigai rusak. Jadi di situ memang butuh pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Jadi seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.